Selamat datang di kelas genetika. Hari ini kita akan mempelajari 5 bagian utama dalam perkenalan genetika. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu genetika. Di bagian kedua, kita akan melihat area-area riset apa saja yang melibatkan genetika. Di bagian ketiga, kita juga akan melihat bagaimana sejarah dari genetika. Bagian keempat, bagaimana memilih organisme model untuk mempelajari genetika. Dan bagian kelima, kita akan melihat organisme-organisme model yang umum digunakan dalam ilmu genetika. Mengapa kita mempelajari genetika? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari penurunan sifat dari satu generasi ke generasi. Dalam genetika juga dipelajari bagaimana organisasi gen dan juga ekspresinya. Selain itu, genetika juga mempelajari bagaimana gen itu berevolusi dalam suatu populasi. Semakin dalam kalian mempelajari genetika, maka kalian akan semakin menyadari bahwa genetika adalah dasar dari semua aspek biologi modern dan menjadi landasan untuk memahami makhluk hidup. Sebagai gambaran, dalam kehidupan sehari-hari, genetika dibutuhkan untuk menghasilkan tanaman pangan dan hewan ternak yang unggul. Juga berbagai penemuan di bidang medis dan pengobatan, terutama untuk penyakit-penyakit keturunan, bergantung pada ilmu genetika. Selain itu, dengan mempelajari persamaan dan perbedaan genetik, kita juga dapat mempelajari hubungan antar spesies dan asal-usul makhluk hidup. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, coba kalian pikirkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, apa sih peranan ilmu genetika? Apakah kalian bisa menyebutkannya? Barang satu atau dua contoh. Tahukah kamu adalah unik sebagaimana kamu ada. Tidak ada satu orang pun yang sama persis denganmu, bahkan jika kamu memiliki saudara kembar sekalipun. Kamu adalah hasil kombinasi dari sifat-sifat yang dimiliki oleh ayah dan ibumu. Mari kita lihat keunikan apa saja yang kamu punya. Sediakan cermin juga ya untuk mengikuti permainan ini. Kita amati satu persatu karakter yang ada pada tubuh kita. Pertama, karakter menggulung lidah. Coba kalian gulung lidah kalian. Saya bisa loh. Apakah kalian bisa? Selanjutnya, perhatikan cuping telinga kalian. Apakah cuping telinga kalian itu menggantung atau menempel? Saya punya menempel. Selanjutnya, lipat tangan kalian. Perhatikan di mana letak jempol tangan kanan kalian. Ambil sebuah pena, kalian menggunakan tangan apa untuk menulis? Selanjutnya, coba tersenyum. Lihat apakah Anda memiliki lesung pipit? Perhatikan juga dagu kalian, apakah ada lekukannya seperti ini? Di bagian muka kalian, di wajah kalian, apakah kalian memiliki freckles atau tidak? Kalau saya tidak punya. Nah, untuk garis rambut, apakah kalian memiliki widow's peak atau kalian lurus garis rambutnya? Untuk jenis rambut, apakah lurus atau keriting? Demikian permainan kali ini. Kalian sudah mencatatnya, bukan? Saya mengumpulkan data dari kelas genetika yang saya ajar. Mari kita lihat. Oh iya, sebelumnya perlu diberitahukan dulu
bahwa karakter-karakter ini tidak dapat digunakan untuk mensimplifikasi penurunan sifat Mendel ya, karena beberapa sifat tidak hanya dikendalikan oleh satu atau dua gen saja. Ada sifat yang dipengaruhi juga oleh lingkungan atau usia. Selain itu, beberapa sifat bersifat kontinu sehingga sulit dibedakan. Mari kita lihat satu persatu. Kemampuan menggulung lidah diduga diatur secara genetik. Namun demikian, ada artikel ilmiah yang menyatakan bahwa apabila dilatih, beberapa individu yang sebenarnya tidak bisa menggulung lidah, jadi bisa menggulung lidah. Walaupun pada akhirnya tetap ada yang tidak bisa menggulung lidah. Ada yang mau mencoba berlatih menggulung lidah? Menempel atau tidaknya cuping telinga berkaitan dengan erat proses pembentukan organ. Dan beberapa gen yang diduga mengatur penempelan cuping telinga sudah diusulkan. Jadi tidak sederhana dominan dan resesif dari satu gen tunggal saja. Penempelan cuping telinga itu diduga diatur oleh lebih dari satu gen atau poligenik. Cara melipat tangan seringkali dijadikan karakter untuk mendemonstrasikan genetika Mendel sederhana. Namun nyatanya tidak melulu cocok dengan pola penurunan sifat dominan dan resesif. Faktor kebiasaan, lingkungan juga ternyata memiliki pengaruh untuk membentuk sifat ini. Suatu studi di United Kingdom menggunakan sampel dalam skala besar untuk mengetahui gen-gen yang berperan dalam penurunan sifat untuk tangan yang dominan. Namun demikian, belum ada bukti kuat yang mendukung hal ini. Satu-satunya gen yang bisa menjadi kandidat untuk preferensi penggunaan tangan yang dominan adalah gen MAP2. Tapi informasi untuk gen ini masih sangat terbatas dan perlu diteliti lebih lanjut. Umumnya, lesung pipit dijumpai dalam satu keluarga, sehingga lesung pipit seringkali dianggap diturunkan. Namun demikian, sebetulnya belum ada penelitian yang mengeksplorasi genetika dari lesung pipit dan gen-gen apa saja yang mempengaruhinya. Terkadang, lesung pipit juga bisa timbul dan menghilang, bergantung usia dan lemak pada tubuh. Demikian pula dengan lesung dagu. Walaupun dianggap sebagai sifat yang diturunkan, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Seringkali fenotipe yang muncul juga tidak hanya ditentukan oleh genetik, tapi juga oleh lingkungan. Freckles umumnya dijumpai pada ras Caucasian dan Chinese. Bintik-bintik pada wajah ini diketahui dikendalikan secara genetik oleh gen-gen yang terletak pada kromosom tubuh atau autosom, dan sifatnya dominan. Sebetulnya, penelitian mengenai penurunan sifat untuk garis rambut widow's peak masih sangat terbatas. Beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa widow's peak ini seringkali dijumpai pada individu dengan widow's peak syndrome atau Aarskog-Scott syndrome. Namun demikian, jangan khawatir dulu karena sebetulnya agak sulit membedakan garis rambut. Terkadang seiring usia, rambut di daerah dahi menipis sehingga terlihat memiliki widow's peak. Untuk karakter morfologi rambut, riset menunjukkan bahwa setidaknya 2 buah gen berperan untuk morfologi rambut keriting, yaitu trichohyalin dan keratin 74. Jika diperhatikan, data dari tahun ke tahun cukup konsisten ya persentasenya. Hal ini mungkin disebabkan karena frekuensi alel dari sifat-sifat yang disajikan dalam contoh ini cukup stabil dari generasi ke generasi. Frekuensi alel dipelajari dalam genetika populasi. Selain itu, apakah kalian menyadari bahwa beberapa sifat yang sifatnya dominan tidak melulu memiliki persentase yang lebih tinggi? Seperti contohnya di kelas saya yang memiliki rambut keriting justru lebih sedikit dibandingkan dengan yang rambut lurus. Demikian pula yang memiliki freckles lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak memiliki freckles. Menarik ya? Genetika adalah ilmu yang didasari oleh percobaan.
Sesuai dengan definisi ilmu genetika yang sebelumnya sudah dipaparkan, maka area riset genetika pun terbagi menjadi 3, yaitu genetika penurunan sifat atau transmission genetik, genetika molekuler, serta genetika populasi dan evolusi. Area riset penurunan sifat umumnya mempelajari bagaimana suatu sifat diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Bagaimana fungsi gen dengan melihat efek pada fenotipenya serta menentukan letak gen dalam kromosom. Sebagai contoh, analisis penurunan sifat untuk penyakit hemofilia yang dijumpai pada keluarga kerajaan Ratu Victoria dari Inggris menunjukkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang terletak pada kromosom X, sehingga lebih umum dijumpai pada anggota kerajaan berjenis kelamin laki-laki. Area genetika molekuler mempelajari mekanisme biokimia dan molekuler bagaimana suatu informasi disimpan dalam gen hingga diekspresikan menjadi protein. Sebagai contoh yang sama yaitu penyakit hemofilia, maka untuk bidang riset genetika molekuler berfokus pada ekspresi dan fungsi gen yang berperan dalam mengekspresikan protein vektor koagulasi 8 dan 9. Pengembangan area riset genetika molekuler juga dikembangkan untuk terapi gen untuk mengatasi penyakit hemofilia ini. Area genetika populasi mempelajari bagaimana komposisi genetika dari suatu populasi dan spesies, serta bagaimana komposisinya berubah seiring dengan waktu. Dalam area riset genetika populasi sebagai contoh, setiap kelahiran yang didiagnosa dengan hemofilia dicatat. Data-data terkait jenis mutasinya, pengobatan, demografi, dan lain sebagainya digunakan untuk menentukan bagaimana pengendalian penyakit hemofilia ini. Ini baru contoh area riset genetika untuk penurunan sifat dalam bidang medis. Riset genetika masih banyak dapat diaplikasikan pada bidang-bidang lain, seperti agrikultur, pangan, dan industri. Tertarik untuk mendalaminya? Sejak zaman berburu dan meramu, petani menyimpan benih dari tanaman dan hewan yang memiliki sifat-sifat yang disukai, seperti sayur mayur dengan volume produksi tertinggi atau ternak tergemuk untuk disilang-silangkan. Hieroglif Mesir kuno juga menunjukkan adanya praktik seleksi untuk sifat-sifat tertentu yang diharapkan diturunkan ke anakannya. Pada tahun 400 sebelum Masehi, Hippocrates, seorang filsuf Yunani, mengusulkan bahwa ada suatu partikel kecil yang beredar ke setiap bagian tubuh dari setiap parental dan akan bercampur seperti halnya warna, menghasilkan anakan yang memiliki karakteristik yang merupakan pencampuran dari kedua orang tuanya. Pada tahun 350 sebelum Masehi, teori blended tersebut disanggah oleh Aristoteles yang menyebutkan bahwa tidak selalu anak mirip dengan orang tuanya. Walaupun demikian, Aristoteles tetap mempercayai bahwa penurunan sifat adalah hasil pencampuran dalam tanda kutip cairan dari setiap orang tuanya. Salah satu teori awal mengenai penurunan sifat mengusulkan bahwa organisme sebetulnya memiliki semua bagian dari orang tuanya, terbungkus dalam bentuk miniatur seperti boneka Rusia Matryoshka. Ada dua teori, yaitu homunculus dalam kepala sel sperma dan manusia kecil dalam ovum atau sel telur. Teori ini disebut teori preformasi yang dikembangkan oleh Nicholas Hatzacker dan Theodor Kerckling. Ilmu terus berkembang ya. Selanjutnya, Lamarck mengusulkan bahwa semua individu dalam spesies yang sama memiliki karakteristik yang sama pula. Perubahan yang terjadi pada suatu spesies akibat reaksi terhadap lingkungan atau adaptasi akan diturunkan kepada anak-anaknya.
Teori evolusi yang diusulkan oleh naturalis Prancis ini dikenal dengan istilah Lamarckisme. Darwin, dengan teori pangenesis, mempercayai bahwa setiap sel dalam suatu organisme memiliki partikel yang sangat kecil yang disebut gemule, yang bersirkulasi ke seluruh tubuh dan diturunkan ke sel gamet, sehingga dapat menurunkan sifat dari orang tua ke anak-anaknya. Berbeda dengan Lamarckisme, teori evolusi yang diusulkan oleh Darwin menunjukkan bahwa lingkungan dapat menyebabkan variasi pada gemule. Apabila variasi tersebut tidak bertahan terhadap seleksi alam, maka sifat tersebut akan terseleksi. Di belahan bumi yang lain, seorang biarawan yang bernama Gregor Mendel bekerja dengan tanaman kacang ercis untuk menjawab bagaimana penurunan sifat. Di biara Austria, Mendel mencatat seluruh percobaannya dengan begitu rapi dan terstruktur. Walaupun hingga akhir hayatnya penelitiannya tidak dilirik orang, Mendel meyakini bahwa apa yang ditemukannya itu sangat berharga. Dan suatu saat waktunya akan tiba. My time will come, katanya. Teori pangenesis dan gemule sebagai unit yang diturunkan dan diusulkan Darwin sebetulnya belum mencakup aspek seluler dan molekuler. Di lain pihak, Mendel mempelajari fenotipe dan penurunan sifat tanpa mempelajari langsung unit penurunan sifatnya. Seandainya saja mereka berdua bertemu dan berdiskusi, maka kunci ilmu hereditas dapat segera ditemukan, yaitu penurunan sifat melalui kromosom saat pembentukan gamet dengan alel atau gemule yang kemudian dikenal sebagai gen sebagai unit hereditasnya. Teori penurunan sifat Mendel ternyata sejalan juga dengan ditemukannya struktur double helix DNA sebagai penyusun kromosom, bagaimana DNA direplikasi, bagaimana proses meiosis saat pembentukan gamet, dan bagaimana penurunan sifat yang teramati secara fenotip juga dapat dijelaskan dalam skala sel dan molekuler. Semuanya jadi masuk di akal. Dari sejarah pencarian penurunan sifat, mulai dari zaman Neolitik hingga zaman modern, kita dapat melihat peranan dan perjuangan para filsuf serta ilmuwan dari masa ke masa yang begitu luar biasa. Keren! Tidak seperti jenis cabang ilmu biologi seperti anatomi yang bersifat deskriptif, genetika adalah ilmu yang didasarkan pada percobaan. Terdapat pengujian hipotesis dan perancangan metode ilmiah. Mengingatkan kembali, metode ilmiah diawali dengan rumusan pertanyaan, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Untuk melakukan percobaan, maka dibutuhkan suatu objek percobaan. Pemilihan organisme yang ideal sebagai objek percobaan menjadi hal yang sangat penting dalam ilmu yang bersifat eksperimental. Karakteristik organisme model yang diinginkan antara lain: 1. Memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah ditangani dan dipelihara dalam skala laboratorium. Yang kedua, menghasilkan banyak keturunan sehingga dapat diuji secara statistika. Yang ketiga, memiliki siklus hidup yang singkat sehingga data dapat diperoleh dengan lebih cepat. 4. Ukuran genom yang kecil dan kromosom yang besar akan memudahkan untuk analisis menggunakan mikroskop untuk melihat struktur kromosomnya dan analisis genom secara molekuler. Nomor 5 juga diharapkan bahwa organisme model memiliki proses perkembangan mulai dari zigot hingga embrio yang sederhana, sehingga memudahkan analisis genetika yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir, sebaiknya organisme model memiliki informasi dan teknik-teknik dasar yang sudah dikembangkan sebelumnya, misalnya memiliki berbagai jenis mutan,
memiliki protokol bagaimana menghasilkan mutan, dan bagaimana teknik untuk analisisnya. Apakah kalian sudah punya gambaran kira-kira organisme apa saja ya yang bisa dijadikan organisme model? Apakah kalian bisa menyebutkan satu atau dua? Berikut adalah contoh-contoh organisme model yang sering digunakan dalam penelitian genetika. Untuk model prokariot, terutama untuk bakteri, seringkali digunakan Escherichia coli. Dan E. coli ini memiliki kromosom sirkuler, beberapa memiliki plasmid, serta sering digunakan sebagai kuda beban untuk memproduksi protein rekombinan. Mutan E. coli juga beraneka ragam dan bisa dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian penurunan sifat. Bakteri berikutnya adalah bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium bisa digunakan sebagai model bagi bakteri-bakteri yang mampu menambat nitrogen, sama seperti E. coli, kromosomnya sirkuler dan memiliki plasmid. Untuk eukariota yang paling sederhana adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Dan ragi ini juga memiliki banyak mutan, single cell dan memiliki kromosom yang linear. Model tanaman yang sering digunakan adalah Arabidopsis thaliana. Mutan Arabidopsis juga beraneka ragam dan bisa dimanfaatkan untuk silang menyilangkan dalam penelitian genetika. Hewan model untuk eukariot yang paling sederhana adalah Henorhabditis elegans, yang berasal dari filum Nematoda. Berbagai mutan Henorhabditis elegans sudah tersedia dan dapat digunakan untuk berbagai percobaan genetika, terutama umumnya digunakan untuk mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Hewan lainnya yang seringkali dijadikan model terutama untuk silang menyilangkan, tautan, dan penurunan sifat lainnya adalah lalat buah. Lalat buah adalah serangga dan yang memiliki berbagai jenis mutan. Lalat buah ini sendiri memiliki nama latin Drosophila melanogaster. Demikianlah perkenalan terhadap mata kuliah genetika. Semoga membangkitkan minat kalian dan keingintahuan untuk mempelajari genetika lebih lanjut untuk berbagai aplikasi yang menguntungkan bagi manusia. Sampai jumpa lagi.